Dengan suara serak gemetar, Pak Harto berucap, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kata-kata itu terdengar seperti belati yang menghujam jantung, mencabik-cabik martabat sosok yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Usai berpidato, Pak Harto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie. Serah terima jabatan dilakukan dengan tegang suram. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah. Wajah Pak Harto tampak letih saat menyalami mantan wakilnya. Lengsernya Presiden Soeharto menjadikan Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie diangkat menjadi presiden. Hanya menduduk kursi presiden selama 18 bulan saja, namun Habibie mampu memberi terobosan terhadap negeri. Presiden Habibie lah otak dasar-dasar demokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, kebebasan pers tumbuh pesat. Tahanan politik banyak yang dibebaskan dan melakukan reformasi di tubuh TNI, Polri serta adanya kebijakan otonomi daerah. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial yang dikeluarkan Presiden Habibie yaitu memberikan referendum atau penentuan pendapat rakyat kepada Timur Timur. Dan hasilnya Timur Timur lepas dari pangkuan NKRI. Setelah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh MPR, Presiden Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi. Hasil pemilu pada tahun 1999. Mbak Megawati Soekarno Putri 313 suara. Yang abstain 5 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya menjabat selama 18 bulan saja. Di bawah kepemimpinannya yang sangat singkat, sejumlah konflik sosial yang menjadi bara masalah di Indonesia berhasil diredam. Aspek sosial dan pluralisme menjadi perhatian Kiai Datuk Ulama ini. Berkat Gus Dur, tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Orde Baru, justru menjadikan sebagai hari libur nasional. Presiden Gus Dur pula yang mendorong Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia. Kebijakan paling kontroversial yang dilakukan Presiden Gus Dur adalah mengancam mengeluarkan dekret presiden dengan membuatkan parlemen. Dekret itu berisi pembubaran MPR, DPR, dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun dan membukukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut urung diterbitkan lantaran tidak memperoleh dukungan. Bututnya pada 23 Juli, MPR secara resmi memasukkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais pun memantik kemarahan para santri NU dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdliyin ini juga sempat mengepung Istana Presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Semula Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran. Namun sikapnya berubah
Setelah mendengar kabar banyaknya massa santri dan simpatisan dari Jawa Timur yang akan datang ke Jakarta untuk membelanya, beberapa kiai dan ribuan santri sudah berdatangan di depan istana. Mereka berdemo, saling berbalas-balasan, dan saling adu suara. Para pendukung Gus Dur ini melakukan perlawanan dan dibangkitkan dengan narasi terzolimi. Kala itu, sebagai nama yang dikatakan oleh putri Gus Dur, Alisa Wahid, beliau mendapat laporan bahwa ribuan massa akan datang dan siap berjihad untuk membela Gus Dur. Dan karena kabar tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid dengan tegas meletakkan jabatannya sebagai presiden. Sebab menurut Gus Dur, tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan masyarakatnya. Megawati Soekarno Putri mencetak sejarah sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Megawati kepimpinannya, Megawati membentuk kabinet gotong royong. Sejumlah kalangan mengapresiasi kabinet bentuk Megawati karena 26 dari 32 posisi menteri dan setingkat menteri dijabat oleh golongan profesional. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPK juga didirikan di era kepemimpinan Megawati. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakinnya penguatan komisidasi dan demokrasi dalam masa pemerintahannya. Pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan. Pemilihan umum secara anggap sebagai keberhasilan proses demokrasi di Indonesia. Sayangnya Megawati harus mengakui kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah bertarung dalam pemilihan presiden 2004. Mengantongi 60% suara di pemilihan presiden, sekaligus mengalahkan Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono, juga mantan menteri di kabinet gotong royong, akhirnya menjadi presiden ke-6 RI. Sosok SBY saat itu dilihat sebagai representasi kuat dari kalangan militer yang memimpin bangsa di era reformasi. Memimpin Indonesia selama 2 periode, Presiden SBY banyak menelurkan program-program pro-rakyat seperti BLT, Bos Jamkesmas, PNPN Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan. Jamurnya korupsi menjadi tantangan besar di era pemerintahan SBY. Ucapan selamat dari Bapak SBY kepada Bapak Joko Widodo yang telah terpilih menjadi Presiden. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada hari yang istimewa dan bersejarah ini, kita bersama-sama berada di Istana Negara, di Istana Merdeka, untuk menyambut dan mengucapkan selamat datang Bapak Presiden beserta Ibu ke jajaran Lembaga Kepresidenan setelah beliau tadi mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekaligus hari ini juga saya akan mohon diri pamit meninggalkan tempat dan kantor yang saya gunakan beserta pemerintahan yang saya pimpin selama ini.